Selamat malam, kembali kita berjumpa di dalam ibadah doa 10 malam. Saudara-saudara kekasih Jemaat Hagios Family Mengedo Square Jakarta yang saya kasihi, salam sejahtera, salam sehat selalu, dan doa saya tetap adalah supaya saudara semua, bahkan kita semua, berada di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Puji Tuhan. Nah, untuk menyambung saudara renungan tadi malam, saya masih di dalam konteks Roh Kudus seperti air. Kita sudah ada di poin yang kedua, ya, bahwa pertama Roh Kudus itu adalah kita sedang berbicara Roh Kudus itu seperti air, digambarkan seperti air, dan kegunaan daripada air kita sudah berbicara juga. Pertama adalah air untuk menghidupkan, ya, panjang lebar saya sudah sampaikan kepada saudara. Dan kedua, air untuk membersihkan, menyucikan, ya, membersihkan. Tidak ada yang dapat mengganti air untuk dapat menyucikan, membersihkan, lebih bersih deh, ya. Puji Tuhan. Dan sekarang yang ketiga, kita melihat bahwa air juga, fungsi air, kegunaan air adalah untuk menguatkan, ya. Orang lemas-lemas minum air bisa segar, ya. Orang-orang di rumah sakit diinfus untuk menggantikan cairannya, mengisi cairannya yang ada dalam tubuhnya, digantikan dengan air infus, menguatkan, ya. Tapi di sini kita melihat bahwa air itu menguatkan. Ada satu kisah di dalam Alkitab. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4 sampai ke 8, 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai 8, di sana bercerita tentang satu ketika Elia, ya, dia lari karena takut kepada Isabel yang sudah mengancam dia akan membunuh dia. Sebagaimana Elia sudah membunuh nabi-nabi Baal di sungai Kison, maka hal ini diceritakan oleh Raja Ahab kepada istrinya Isabel, dan Isabel bersumpah bahwa dia akan membalas, dia akan mengejar Elia, dan dia akan membunuh Elia sebagaimana yang sudah dia lakukan kepada salah satu daripada nabi-nabi Baal, ya. Sekian banyak nabi Baal yang disembelih dikatakan di dalam firman Tuhan. Nah, waktu Elia mendengar hal ini, dia lari ketakutan. Nah, saya baca aja di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai 8. Firman Tuhan mencatat demikian. Mulai ayat yang ketiga, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, ya, saking takutnya dia ingin mati. Katanya begini, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia ingin mati, takutnya, ya, kepada Isabel, sehingga dia minta, Tuhan ambillah aku, biarlah aku mati. Ayat 5, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula.
Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Nah, ayat ini banyak sekali mengandung pengertian-pengertian rohani. Tetapi hari ini bertalian dengan Roh Kudus, saya ingin sampaikan bahwa Elia pada waktu dia dibangunkan oleh malaikat, dia melihat ada roti di situ, dia melihat juga ada air dalam kendi. Nah, air ini berbicara tentang Roh Kudus. Tentang Roh Kudus, Elia dia lalu makan. Ini berbicara, ada gambaran daripada firman Allah, ya. Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Akulah roti hidup. Jadi kita harus makan dari roti hidup itu, yaitu firman Allah, ya. Jadi roti yang digambarkan di dalam kisah ini, dalam 1 Raja-Raja 19, itu menggambarkan tentang firman Tuhan. Jadi dia bangun dan makan firman Allah, dan dia minum dari air Roh Kudus. Dia makan firman, dia minum air Roh Kudus yang berasal dari kendi yang ada di sana, kita sudah baca, ya. Lalu firman Allah katakan dia menjadi kuat kembali, dia menjadi segar kembali untuk dapat menempuh perjalanan 40 hari 40 malam lamanya, ya. Untuk dapat menempuh, di sana dikatakan 40 hari 40 malam lamanya. Nah, ini semua punya arti-arti tersendiri, tapi saya tidak sampaikan di sini, ya. Yang saya mau sampaikan yang berhubungan dengan tema yang sedang kita bicarakan. Jadi dia bangun, makan roti, berbicara daripada firman Allah, dan dia minum air dari kendi yang berbicara daripada Roh Kudus, sehingga dia menjadi kuat untuk menempuh satu perjalanan yang panjang, 40 hari 40 malam lamanya. Nah, saudara-saudara, air Roh Kudus dapat memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Ya. Roh Kudus yang digambarkan seperti air itu dapat memberikan kepada kita kekuatan. Oleh karena itu, Rasul Paulus berkata, ya, di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, bahwa segala sesuatu dapat dia tanggungkan itu semua di dalam dia. Dia siapa? Di dalam terjemahan King James, dia katakan bahwa I can do anything through Christ, melalui Kristus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, dia hanya terjemahkan segala perkara dapat kutanggung di dalam dia, dapat kutanggung di dalam dia. Tapi terjemahan dalam bahasa Inggris King James, dia katakan, aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus. Kristus adalah Kristos, adalah dia yang mengurapi. Siapa yang mengurapi? Roh Kudus. Jadi segala perkara, apa saja aku dapat tanggungkan melalui Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi Roh Kudus, air Roh Kudus dapat memberikan kekuatan kepada kita, dapat menguatkan kita. Haleluya. Apa saja kita lemah, kita kita banyak kali tidak berdaya. Kadang-kadang pikiran kita lemah, tidak mampu berpikir. Hati kita lemah, tidak mampu bertahan. Tubuh kita lemah, ya, lemah dengan kelelahan, lemah dengan penyakit, lemah dengan berbagai macam pekerjaan. Tetapi disinilah firman Allah katakan bahwa I can do everything. Aku dapat melakukan
segala sesuatu, aku dapat melakukan apa saja melalui Kristus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, sekali lagi saya mau katakan, Filipi 4:13, dia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ini kurang kalau orang hanya baca Alkitab bahasa Indonesia, pengertiannya nanti kurang dalam. Kurang memahami apa yang Tuhan mau melalui ayat firman-Nya ini. Jadi kita mesti lihat beberapa terjemahan. Paling baik kita lihat terjemahan yang mendekati aslinya. Atau kalau saudara mau belajar Alkitab, saudara boleh buka satu Alkitab yang namanya Interlinear, ya, dari kata per kata, bukan cuma ayat per ayat, dari kata ke kata semua paralel. Nah, di situ pasti tidak salah. Sebab di situ ada bahasa aslinya, bahasa Yunaninya kalau perjanjian baru, bahasa Ibrani kalau ada perjanjian lama, dengan bahasa Inggrisnya. Jadi tidak akan salah, ya. Interlinear Bible. Jadi kalau kita melihat di Filipi 4 ayat 13, sekali lagi saya mau katakan bahwa terjemahan yang benar-benar ditulis oleh Paulus adalah, aku dapat melakukan apa saja melalui Kristus, ya, melalui Dia yang mengurapi. Siapakah yang mengurapi? Roh Kudus, ya, Roh Kudus. Jadi segala sesuatu dapat kutanggung kepada Roh Kudus. Segala perkara dapat kutanggung kepada Roh Kudus. Kenapa? Sebab Dialah yang memberikan kekuatan kepada kita. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi Roh Kudus fungsinya adalah memberikan kekuatan. Salah satu fungsi daripada air adalah menguatkan kita. Saudara lemas-lemas minum air sehat kok. Ya, minum air, tidak usah air kasih susu, tidak usah kasih apa-apa, minum air aja. Sebab di dalam air itu banyak garam-garam mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga itu akan memulihkan kalium kita, kalsium kita semua. Dia akan pulihkan air. Apalagi Roh Kudus yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menguatkan Anda dan saya. Puji Tuhan. Nah, begitu pula Roh Kudus juga, Dia akan memberikan kepada kita satu power, kekuatan, satu kuasa, ya. Demikian dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, di sana dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima power. Power bisa diterjemahkan kuasa, bisa diterjemahkan kekuatan, tetapi dalam bahasa Yunaninya dia katakan dunamis. Dari kata dunamis ini, kita mengenal ada satu benda yang dahsyat ledakannya yang diberikan nama dinamit. Dinamit ini dapat menghancurkan apa saja. Saya teringat di daerah saya, ya, di Trans Sulawesi di tahun-tahun 60-an, 70-an, waktu mereka mau bikin jalan Trans Sulawesi. Nah, di Sulawesi Utara itu jalanannya atau konturnya itu banyak gunung, ya. Banyak gunung, banyak bukit, gunung batu. Nah, yang kerja itu kontraktor Korea. Mereka kalau mau bongkar, memang ini lokasi jalan harus lewat satu gunung, maka mereka bikin lubang demikian rupa dalam gunung itu. Mereka masukkan dinamit, saya nggak tahu berapa kapasitas kekuatannya, lalu mereka ledakan. Gunung itu ambruk, saudara. Lalu terbukalah jalan dan mereka mulai bikin rata. Jadilah jalan yang sekarang ini orang bisa lalui, ya, jadi Trans Sulawesi, dari Sulawesi Utara ke Sulawesi Selatan. Nah, itulah kekuatan. Itu yang disebut kamu akan memiliki power, kamu akan memiliki
satu kuasa dunamis kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau Roh Kudus kita miliki, maka kita punya kekuatan. Kekuatan untuk bertahan, kekuatan untuk mendobrak, bukan mendobrak dalam arti berantem, saudara, bukan. Tapi dia berikan kemampuan yang luar biasa untuk memecahkan segala masalah. Ya, mendobrak segala masalah yang menghambat, mendobrak segala masalah yang menghalangi perjalanan kita. Mendobrak segala problem-problem yang menjadi penghalang di depan kita. Kita tidak mampu, tapi Roh Kudus sebentar aja itu dia bisa hancurkan, dia bisa ledakkan, dan dia bisa ratakan jalan bagi perjalanan kita. Itulah fungsi Roh Kudus atau fungsi air yang ketiga. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, fungsi yang terakhir daripada air yang saya akan sampaikan kepada saudara kesempatan ini adalah air memberikan kesuburan. Amin. Pasti loh. Coba tanaman saudara tidak disiram-siram. Musim panas begini biarin aja begitu. 3 hari aja jangan kasih air. Layu dan kering, saudara. Mati. Ya. Tapi kalau dikasih air, dikasih irigasi, dikasih kelembapan melalui air, maka tanaman itu akan subur. Dan banyak kita bisa melihat di Alkitab, cuma saya tidak akan angkat semua begitu banyak. Ini sebagai satu bahan perenungan aja bagi kita, bahwa fungsi air yang keempat adalah memberikan kesuburan. Kalau kita periksa di dalam Yesaya pasal 55, Yesaya 55 ayat yang ke-10, Yesaya 55 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Dari air turun dari langit, dia menyuburkan tanaman, lalu tanaman itu bisa subur, bisa berbuah, ya, gandum, dia bisa berbuah, menghasilkan buah, gandumnya, buahnya itu dibikin roti dan untuk makanan Anda dan saya, untuk makanan manusia. Nah, saudara-saudara, jadi air hujan yang turun ke bumi akan membuat subur tumbuh-tumbuhan. Air yang dari langit turun ke bumi, air hujan yang dari langit turun ke bumi, itu akan membuat subur tumbuh-tumbuhan, sehingga tumbuh-tumbuhan itu berbuah dan memberi makan kepada penaburnya. Ada satu macam air yang juga turun dari langit, yang memberikan kesuburan, memberikan kekuatannya, yang memberikan kepada kita kesuburan, dan kita bisa berbuah-buah. Itulah air Roh Kudus. Begitu juga jika hujan Roh Kudus turun ke atas kita, akan membuat kita dapat mengeluarkan buah. Kalau kita, rohani kita disirami terus, ya, dengan air Roh Kudus, disuburkan dengan air Roh Kudus, dia pasti akan keluarkan buah. Kita pasti akan berbuah. Kalau hidup kita terus menerus, ya, sebab firman Allah katakan Roh Kudus, jangan saudara bercerita, 20 tahun lalu saya sudah dipenuhkan Roh Kudus. 15 tahun lalu saya sudah dipenuhkan Roh Kudus. Tahun lalu saya sudah kok dipenuhkan Roh Kudus. Tahun lalu saya sudah menikmati Roh Kudus. Lalu sekarang bagaimana? Padahal saya tadi malam baru katakan ada satu kalimat yang dikenal, yang istilahnya present continuous tense, ya, sekarang dan berkelanjutan.
Jadi sekarang kita terima Roh Kudus, besok kita terima, besok diperbaharui, tiap hari diperbaharui. Jadi artinya istilahnya itu adalah kita dipenuhkan Roh Kudus bukan hanya 20 tahun lalu, bukan hanya tahun lalu, bukan hanya kemarin, tapi hari ini dan seterusnya, bahkan diperbaharui. Sebab Roh Kudus selalu baru. Kekuatannya diberikan kepada kita selalu baru. Ya, maksud saya diperbaharui terus. Puji Tuhan. Nah, kalau itu terjadi, saudara, dan kita izinkan Roh Kudus bekerja, berkarya demikian rupa, dan kita menerima saja, maka kita pasti akan menghasilkan buah. Sebagaimana firman Allah katakan. Sebab kalau kita tidak berbuah, artinya Roh Kudus cuma asal kita sudah terima 20 tahun lalu, kita sudah terima 15 tahun lalu, 10 tahun lalu, kita sudah terima tahun lalu, kita sudah terima minggu lalu sampai sekarang ini bagaimana? Ya enggak lah. Sudah kan 1 minggu lalu kita baru terima kok. Kemarin saya baru terima, hari ini nggak perlu. Nah, itu dikatakan kita pasti tidak akan berbuah. Nah, kalau kita tidak berbuah, maka seperti pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Mungkin juga Anda berbuah, ya, tapi buahnya kok belum waktunya rontok, atau buahnya kok tidak baik. Saya perhatikan, saudara, ya. Saya ini petani, ya. Saya petani modern, petani hidroponik. Saya tanam pohon buah, tapi bukan di tanah. Ada beberapa pohon buah. Sebenarnya saya tanam sayur itu di air, ya. Makanya kalau saya mau bicara jauh, waduh, lama sekali, bisa berminggu-minggu nggak habis. Ya, dan dari air itulah menghasilkan sayur-sayuran. Saya kasih ke gereja, saya kasih ke satpam, saya kasih ke tetangga, saya bagi ke keluarga. Itu hasil dari air. Saya tidak usah bicara lebih itu, tapi saya tanam buah, pohon buah, ya, yang satu jenis cermin merah, satu jenis itu plum. Ya. Saya bukan tanam di tanah, saya tanam di sabuk kelapa. Nah, sabuk kelapa ini tidak ada gizi sama sekali. Jadi saya harus main air yang sudah ada nutrisi. Nah, kadang-kadang kalau saya sibuk, kadang-kadang nutrisinya tidak ditaruh di sana, atau airnya kurang, penuhi syarat harus saya berikan minum kepada air itu. Dia bisa berbuah, tapi buahnya belum waktunya rontok. Tapi buah kalau jadi itu kok keriput, tidak baik. Jadi orang Kristen juga demikian. Bukan berarti orang Kristen semua tidak akan berbuah. Ada mungkin berbuah, ada yang tidak berbuah, tapi ada yang mungkin berbuah tetapi buahnya tidak baik. Mungkin buahnya kisut, keriput, tidak ada air, asam, ya. Bahkan di pohon sudah busuk. Penyakit tomat, kalau tanam sayur buah, yaitu termasuk salah satu jenis adalah tomat, kalau kita tidak perhatikan, ya, dengan benar akan kebutuhan air di sana, maka ada satu penyakit yang akan menimpa buah-buah tomat ini, yaitu busuk pantat. Tomat ini akan busuk pantat. Semua buah merah bagus, besar-besar, tapi pantatnya busuk. Tidak bisa dipakai, dibuang. Berbuah, tapi busuk. Orang Kristen juga demikian. Mungkin juga dia bisa berbuah, tetapi tidak memenuhi standar Allah, tidak memenuhi standar kebenaran, maka buahnya itu keriput, kisut, busuk, rontok sebelum waktunya. Maka buah yang demikian, pohon yang demikian, dikatakan maka akan ditebang dan dimasukkan ke dalam api. Matius pasal yang ketiga, Matius pasal 3 ayat yang ke-10 berkata demikian, ya, yang apa yang saya katakan tadi.
Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Jadi kapak sudah ada di setiap akar-akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, menghasilkan buah. Tetapi kalau tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Apalagi kalau tidak berbuah. Jadi bagaimana supaya kita dapat berbuah? Anda harus dipenuhkan oleh Roh Kudus setiap saat dan setiap waktu. Ya. Saudara harus diperbaharui, dipenuhkan, diperbaharui dari hari ke hari, hari ke hari. Sampai Anda dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan saudara pasti akan berbuah yang baik. Sekali lagi saya mau tekankan. Orang Kristen mungkin saja berbuah, tetapi buahnya tidak baik. Dia pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Apalagi orang Kristen yang tidak berbuah. Asal hari Minggu saya masuk gereja aja, udah selesai, masuk gereja aja, selesai. Yang penting sudah masuk gereja, nggak tahu. Masuk gereja mau tunjuk muka ke Tuhan atau tunjuk muka ke gembala? Bukan tunjuk muka kepada siapa-siapa, tapi tunjukkanlah hatimu kepada Tuhan. Bahwa saya mengasihi engkau Tuhan. Kalau orang datang dengan mengasihi Tuhan, dia bukan hanya ada di gereja saja dia mengasihi Tuhan, tetapi di dalam perbuatan sehari-hari, ya, dia tetap akan mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, tetap berbuah. Satu lagi ayat saya mau kasih kepada saudara di dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat yang kedua. Saya baca mulai ayat yang pertama. Yohanes 15 ayat 1 dan 2 berkata begini. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Nah, ini yang tidak berbuah. Kalau tadi Matius 3:10 katakan berbuah tetapi tidak baik. Tidak menghasilkan buah yang baik. Tapi ini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Dipotong dan dibersihkan beda. Dipotong habis, dibersihkan masih ada sisa untuk menghasilkan buah lebih banyak. Tetapi ada yang sama, dipotong itu sakit, dibersihkan juga itu sakit. Satu sakit untuk mati selama-lamanya, tapi satu sakit untuk Tuhan membentuk menghasilkan buah yang lebih banyak. Ya. Coba kalau ranting itu kita umpamakan adalah kita, lalu dipotong-potong-potong, dibersihkan ranting-ranting, ada disebut cabang air dan cabang-cabang yang tidak berguna, dipotong semua, supaya vitamin dari batang, dari pokok anggur itu semua datang ke situ secara full, bukan pergi ke ranting-ranting yang tidak berguna. Makanya ranting tidak berguna itu semua dipotong, supaya hasilnya nanti bisa berbuah baik, banyak, lebat, dan baik, bagus. Tapi rasanya semua sama. Tapi satu sakit mati selamanya, satu sakit dalam pembentukan untuk menghasilkan buah yang lebih baik dan lebih banyak. Nah, Yesus berkata demikian. Oleh karena itu, saudara-saudara, Tuhan minta kita untuk mengeluarkan buah-buah yang dapat menyenangkan hatinya. Amin. Kalau buah dari pohon yang kita tanam dia tidak baik, dia kisut, dia asam, itu pasti tidak menyenangkan bagi kita, pemiliknya. Begitu pula, kita adalah pemilik kita adalah Tuhan. Kita adalah milik Tuhan.
Kita seperti ranting-ranting, dia adalah pokok anggur. Kalau kita menghasilkan sesuatu yang tidak baik, yang asam, yang busuk, yang kisut, dan lain sebagainya, pasti tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Maka daripada itu, firman Allah katakan, biar kita mengeluarkan buah-buah yang dapat menyenangkan hatinya. Dan satu-satunya cara untuk dapat mengeluarkan buah yang baik, untuk menyenangkan hati Tuhan, adalah supaya kita perlu sekali air Roh Kudus itu. Ya. Kita perlu sekali air Roh Kudus itu, untuk dapat membuat kita bertumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang baik. Jadi seperti sangat pentingnya air, ya, untuk kehidupan manusia, kehidupan jasmani kita, maka demikianlah pentingnya Roh Kudus bagi kehidupan rohani kita. Amin. Saudara, jangan selalu cuma lihat kebutuhan jasmani, tapi yang utama adalah rohani. Kalau kita butuh air secara jasmani, adalah lebih penting kita butuh Roh Kudus untuk apa? Kehidupan rohani kita. Oleh sebab itu, mari kita berdoa dan minta agar Tuhan memenuhi selalu kita dengan Roh Kudus-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Sekali lagi katakan, Ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh, bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Sekali lagi menjadi doa kita. Kita katakan, Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, ku haus padamu, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku,
Mari dengan mengangkat tangan nyatakan kemuliaan. Nyatakan